akan selalu dihitung awal, diprioritaskan untuk komitmen project. Namun di dalam PKRMS komitmen project itu tidak dihitung dalam siklus 5 tahun. Karena asumsinya dia sudah dianggarkan mungkin oleh sumber dana lain. Jadi supaya tidak ada duplikasi dalam perhitungan analis, pemrograman dan anggaran, maka komitmen project segmennya akan dikunci, tidak diotak-atik lagi. Kemudian ini alokasi anggaran pekerjaan utama, major work tahun N sampai anggaran tahun N habis. Jadi tahun ke-1 sampai ke-5 sampai habis. Sampai penanganannya bisa tuntas selama 5 tahun, harapannya seperti itu. Jadi di situ sudah termasuk biaya untuk PR dan RK. Sehingga alokasi biaya PRRK sebelumnya akan dikembalikan ke anggaran tahun ke N. Nah itu. Jadi ada beberapa ketentuan ya, bahwa di dalam PKRMS tadi skopnya adalah konservasi. Lebih diutamakan untuk pemeliharaan rutin dan rutin kondisi. Sebetulnya mungkin saya cerita ya, backlog and manner work itu, ini sebetulnya PKRMS itu dulu disusun mengacu pada spesifikasi 2010. Jadi masih ada term atau terminologi terkait dengan backlog and manner work, pekerjaan tertunda dan manner. Kalau dulu di spek itu, misalnya lubang lebih kecil dari 40 itu masuk ke rutin, kalau lebih besar dari 40 masuk ke PMB itu. Nah ini sebenarnya karena dia waktu itu masih mengacu ke 2010, masih ada term atau terminologi pengelolaan kondisi dan manner. Tuh. Dulu ada kan itu yang lubang lebih kecil dari 40 atau lebih besar dari 40, kemudian luasnya 10% dari setiap 1 kilo. Nah, itu. Nah sekarang dengan spesifikasi yang baru sebetulnya divisi ini lebih banyak kalau dulu divisi 8 dan divisi 10, kalau ini sebenarnya kebanyakan ke divisi 10 sekarang. Jadi ada rutin kondisi ya. Sekarang mungkin terminologinya rutin kondisi, baik untuk jalan, jembatan, kemudian untuk rambu lalu lintas, kemudian yang terakhir untuk bangunan pelengkap ya, itu. Sebenarnya sama, cuman sekarang terminologinya tetap dipakai terminologi backlog and manner work, karena di dalam kelengkapan ini untuk penyusunan BOG itu masih mengacu pada terminologi dan item yang ada di spesifikasi 2010 untuk menghitung BOG-nya. Kemudian ada gabungan segmen yang berdekatan. Oh itu penggabungan, nanti bisa misalnya segmen 0 sampai 100 bisa digabung segmen 100 sampai 200 karena mungkin ininya sama, penanganannya bisa digabung jadi satu. Kemudian bekukan segmen penanganan pekerjaan utama. Oh ini untuk menghitung analisis kita bisa mengunci segmen-segmen mana yang masuk pada pekerjaan utama, bisa kita kunci. Artinya kita tidak rubah ke tahun-tahun atau setelah kita gabungkan ke tahun pertama misalnya bisa kita kunci. Nanti mungkin proses analisis dan pemrograman bisa lebih jelas. Sebenarnya ini ulangi proses untuk tahun N+1, sebenarnya sama prosesnya,
Jadi nanti kita bisa kelihatan dari hasil survei kondisi itu tingkat penanganannya seperti apa. Apakah dia butuh berkala atau rehabilitasi atau holding. Nah, itu nanti bisa dirubah-rubah. Misalnya kita punya hasil akhir dari survei kondisi setelah dihitung TTI, ternyata muncul rekomendasi pembelian berkala. Tapi mungkin sebelahnya atau segmen berikutnya itu mungkin rehabilitasi ya. Mungkin kita bisa gabungkan juga, mungkin berkala kita sekalian aja kita bikin jadi rehabilitasi. Jadi misalnya penggabungan-penggabungan seperti itu bisa dilakukan. Sekarang itu, jadi ini proses reiterasinya untuk tahun N itu dari tahun 1 sampai 5, N plus 1, N plus 2 itu sama prosesnya. Nah ini siklus rencana 10 tahun untuk menghitung laju penurunan kondisi. Jadi pertama kita menghitung TTI di 0, tahun ke 0 atau tahun pada saat terakhir dilakukan survei, kemudian ada pelebaran ruas, penetapan penanganan ini. Yang tadi TTI-nya berapa, kemudian masuk kategori baik, sedang, rusak ringan, rusak berat, kemudian penetapan penanganannya, kalau yang kondisi mantap dia cuma PR sama RK, kemudian kalau yang 75 sampai 100 itu berkala lebih besar atau sama dengan 100 itu rehabilitasi atau rekonstruksi. Terus pelebaran ruas tadi juga berdasarkan visi rasionya, jadi trafficnya sebetulnya terhadap lebar jalan existing. Nah ini adalah rumusnya. Jadi kita sedikit tahu ya. Digunakan sebenarnya ini untuk menghitung TTI. Jadi ini TTI pada tahun ke-0 atau tahun survei terakhir itu sama dengan jumlah data ketidakrataan atau ketidakrataannya. Atau data iri lah, data iri kalikan faktor iri, faktornya berapa. Kemudian ditambah distress itu area kerusakan kalikan bobot untuk masing-masing kerusakan, nilai bobot kerusakan dibagi section area. Jadi di dalam PKRMS perhitungan TTI itu inputnya atau kerusakan yang disurvei atau dikumpulkan itu ada 10 sebetulnya. Itu roughness, data ketidakrataan, itu pakai iri, pakai alat, kemudian bleeding, kemudian raveling, disintegration, crack with depression, patching, kemudian other crack, pothole, rutting, dan edge damage. Jadi ada 10 tipe kerusakan yang dijadikan input atau parameter dalam menghitung nilai TTI. Cuman di kolom kedua, ini kolom pertama itu jenis kerusakan untuk tipe perkerasan ya, nomor 1 sampai 10 itu tipe perkerasan untuk jalan aspal. Kemudian untuk jalan beton itu ada 6 tipe kerusakan yang harus disurvei kalau memang ada kerusakan, yaitu cracking, spaling atau patahan gitu ya, cracking itu retak, spaling itu patah gitu. Kemudian ada struktur cracking, retak struktur, mungkin retaknya udah sampai dalam, mungkin sepertiga dari tebalnya beton. Kemudian ada blowout, kemudian pumping, kemudian ada kerusakan tepi. Blowout itu kayak cembung gitu ya, blowout. Kalau pumping itu air dari subgrade udah karena tekanan dia muncul ke permukaan beton. Kalau corner brick udah ketahui ya tipe itu rusak tepi, pumping, blowout, spaling itu patah ya, patah. Itu untuk kemudian juga bisa dipakai untuk survei
blok beton atau konblok. Kemarin itu karena kita waktu survei pengalaman di fase 1, ada jalan daerah atau jalan kabupaten, itu dia menggunakan blok beton atau konblok untuk permukaan jalannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tipe kerusakan yang harus disurvei untuk tipe perkerasan konblok, yaitu disintegration, crack atau retak dengan penurunan, lubang, rating, dan kerusakan tepi. Kemudian juga ada untuk unpaved. Unpaved itu termasuk tipe perkerasan tanah, gravel, waterborne makadam, ya, itu ada crossfall, kemiringan melintang, kemudian ada depression atau penurunan, erosi, lubang, rating, dan gelombang waviness. Ya, ini adalah tipe perkerasan yang bisa diakomodasi untuk survei kondisi jalan di dalam PKRMS. Nah, khusus aspal bisa kita lihat bahwa di kolom kedua itu adalah pembobotan kerusakan dengan adanya data IRI. Jadi kalau misalnya daerah punya alat pengumpul data IRI, apakah itu ravometer atau rotroid, itu bisa dipakai dengan pembobotan seperti itu. Jadi bobotnya data IRI itu, kalau ada data IRI ya, itu 40, kemudian bleedingnya bobotnya 0,5, kemudian ravelingnya 0,5, disintegration 1, crack with depression 1, dan seterusnya sampai edge damage 1. Namun itu sebenarnya bukan wajib. Itu hanya opsional kalau ada data IRI-nya. Kalau misalnya tidak ada data IRI dengan mengandalkan survei visual, jadi kita hanya 2 sampai 10. Ada 9 tipe kerusakan. Nah, bobotnya jadi berubah. Karena kita tidak ada data IRI, maka bobot roughness atau data IRI-nya 0. Kemudian bleeding masih sama, namun kita lihat coba, ada yang berubah di disintegration. Kalau ada data IRI, itu bobotnya cuma 1, bobot kerusakan. Tapi kalau tidak ada data IRI, dia jadi 4. Jadi memang faktor terbesar kalau kita melakukan survei kondisi dengan PKRMS, nilai terbesar untuk menghasilkan TTA itu di disintegration dan crack with depression. Itu bobotnya 4 kali lebih besar. Jadi kalau memang kerusakannya seperti itu, ruas areanya misalnya sudah besar, kemudian dikalikan bobot, ini kan rumusnya distress kali bobot. Misalnya lebar jalan 4,5 meter, segmennya 100, berarti kan 450 meter persegi kan luas area dalam satu segmen. Misalnya ruas itu rusaknya udah 50% misalnya. 50% dari 450 kan 225 misalnya. 225 kalikan bobot itu sudah kalikan 4 misalnya. Udah lebih dari 100. Artinya nanti itu mesti penanganannya rehabilitasi, udah gitu aja itu. Gampangannya gitu. Atau misalnya distressnya, ini kita tidak pakai data IRI ya. Distressnya misalnya 200 kali 4 udah 800. Udah besar. Ini semua satuannya dalam meter persegi. Kuantitinya dalam meter persegi. Jadi kalau kita survei kerusakannya itu selalu dalam meter persegi, kecuali untuk beton yang pumping sama tepi kerusak tepi. Kalau yang lain itu kuantitinya dalam meter persegi. Dari kuantiti meter persegi. Coba 200 kali 4, 800 dibagi 450 kan, section areanya 450. Ya itu coba dihitung. Gitu aja, itu rumusnya sederhana, sebenarnya simple, sederhana. Kalau ini ada keterangan tadi, kalau untuk perkerasan jalan tanpa penutup,
dan jalan kerikil, default pada nilai titik E-nya itu 150. Makanya dia selalu dapat peningkatan, upgrading. Ya. Dari mana, Mas? Oh ya. Pernah. Jadi kita sudah uji coba juga ini. Kita exercise. Kalau misalnya ada data visual, kemudian ada data iri. Nah, nanti nilai titik E yang misalnya 075 pada saat hasil hitungan visual, setelah ada data iri, mungkin data irinya itu misalnya 4 atau 5, 6 gitu kan. Setelah digabung, itu mungkin nanti ada bergeser. Jadi awalnya mungkin cuma PRRK atau baik dan kondisi baik dan sedang, setelah ada titik E, dia mungkin bergeser ke rusak ringan gitu. Itu sebenarnya intinya itu. Kemarin kita uji coba memang datanya masih terbatas karena yang ada iri yang punya alat itu cuma Jawa Timur sama NTB waktu itu. Jadi kita ambil masing-masing 10 ruas di Jawa Timur dan NTB, kemudian kita bikin exercise modelnya lah. Gitu. Jadi memang ada pengaruh. Jadi misalnya kalau cuma visual itu rusak ringan, kalau misalnya irinya sudah 8 itu kadang-kadang jadi rusak berat gitu. Ada migrasi lah. Migrasi dari mungkin yang rusak ringan jadi rusak berat, dari yang PR atau RK jadi rusak ringan gitu. Jadi, tapi memang kita tidak bisa juga berdiri sendiri misalnya memakai data iri saja, ini nggak bisa. Harus ada dua-duanya, harus ada visual dan iri alat. Tapi kalau tidak ada data alat, hanya data visual itu masih bisa. Gitu. Tapi kalau tidak ada data visual, hanya data iri itu tidak bisa ini. Itu aja. Nah, ini untuk pemodelan yang 10 tahun tadi, laju perubahan kondisi untuk 10 tahun. Ini rumusnya. Jadi kira-kira kalau selama 10 tahun dengan nilai titik E hasil hitungan pada tahun ke N, kemudian ada faktor A1, A2, ini faktornya. Kemudian ada Y itu kum ESA, ESA-nya, ESA total tahun dasar. Kemudian ada TG itu traffic growth, pertumbuhan lalu lintasnya. Nah itu. Ya. Nah ini kan Y4 ini beban sumbu dalam ESA per tahun, I dalam juta per lajur. Nah itu dihitung. Ini untuk pemodelan, sebenarnya pemodelan laju perubahan kondisinya selama 10 tahun itu. Di situ memang peran dari hasil survei kondisi, karena titik E kan dari kondisi, kemudian juga pengaruh faktor lalu lintas terkait dengan ESA-nya, sumbu muatannya, dan juga pertumbuhan lalu lintas tadi dan ESA. Tentu kalau ESA-nya setiap tahun itu meningkat karena asumsinya pertumbuhan lalu lintasnya juga meningkat. Ini untuk pemodelan laju perubahan kondisinya yang grafiknya itu. Ini yang dikalibrasi dengan HDM 4, Highway Design Manual 4. Nah, tadi sudah ya. Jadi ini kira-kira tadi cuma untuk berjelas saja. Kita selalu bicara TTI sebagai parameter untuk menentukan kondisi atau rating kondisi jalannya. Apakah good atau baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Selalu seperti itu. Ini jenis perkerasan, saya kira tadi sudah ya, penutup tanpa penutup. Kemudian TTA itu sama tadi, berkala, bisa kita pilih apakah 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, atau 3,5 cm. Rehabilitasi itu tergantung pada lebar jalan,
berapa unit cost-nya itu tergantung pada sumbu, esa, dan lebar penentuannya. Itu saya kira ini ya. Nah ini proyeksi contoh tadi untuk penurunan laju, penurunan kondisi. Ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah tahun yang ke 0, 10, 20, 30, 40 itu titik E, nilai titik E-nya. Jadi kecenderungannya itu semakin tahunnya bertambah, titik E-nya itu semakin naik, semakin tinggi. Artinya dengan semakin bertambahnya umur atau umur jalan, itu titik E cenderung akan naik. Kalau naik itu tinggi, nilainya tinggi, itu artinya semakin kondisinya kan menurun dari rusak baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Nah itu seperti itu. Sehingga perlu diintervensi. Ini sebulan grafiknya masih lama, harusnya ini di 75. Ini yang periodik ini 75 sudah harus ada intervensi, harusnya di sini periodik. Kalau ini tetap, kalau nilainya titik E sudah 100, maka dia harus intervensi ke rehabilitasi, seperti itu. Nah, ini kinerja perkerasan. Jadi kalau kita assessment atau kita nilai, perkerasan itu bisa dilihat dari kondisi fungsional dan kondisi struktural. Kalau kondisi fungsional itu terkait kerataan dan kesesatan permukaan perkerasan. Kemudian bentuk perkerasan jalan yang tidak rata akan mempengaruhi kualitas pengendaraan dan menyebabkan penurunan kecepatan kendaraan sehingga meningkatkan biaya perjalanan dan waktu tempuh. Kemudian kalau kondisi struktural itu berhubungan dengan kekuatan atau daya dukung perkerasan dalam melayani beban dan volume lalu lintas rencana. Nah, PKRMS itu terkait dengan penilaian kinerja perkerasan berdasarkan kondisi fungsionalnya. Dia terkait dengan kenyamanan berkendara dan kerataan. Bukan seperti IRMS. Kalau IRMS itu cenderung dia penilaian kondisi secara struktural. Karena ada data-data selain visual. Dia ada data FWD, kemudian ada bengkel membeam, kemudian data IRI juga ada. Nah, semua itu kayak bengkel membeam, FWD, atau core drill itu kan sebenarnya menilai kondisi struktural perkerasan. Di PKRMS tidak ada seperti itu. Jadi dia sebenarnya murni terkait dengan kondisi fungsional itu. Karena dia cuma berdasarkan visual. Pengamatannya, surveinya secara visual. Nah, seperti ini. Kalau yang atas itu kira-kira untuk IRMS, kalau yang bawah ini untuk PKRMS yang hijau. Jadi kadang-kadang ada yang tanya bedanya PKRMS dan IRMS apa? Yaitu tadi kalau di PKRMS dia analisisnya perkerasan secara fungsional, terus surveinya juga secara visual. Kalau IRMS dia ada analisis kondisi strukturalnya terkait dengan beban lalu lintasnya. Itu. Itu kan. Jadi sering ada yang bertanya, IRMS apa? Nah, itu tadi. Nah, ini sebenarnya penjelasan terkait dengan tingkat layanan sesuai dengan Indonesia Highway Capacity Manual HCM 297 ya. Nah, ini adalah sebetulnya tadi terkait dengan pelebaran, widening. Jadi ini nilai-nilai yang sudah di set up di dalam sistem, misalnya status jalannya kabupaten, kemudian PCU per day itu dari 0 sampai 19.500. Kemudian lebarnya 5,5, ROW-nya 11, shouldernya 1. Ini adalah hasil simulasi yang pernah dilakukan sebelum masuk ke sistem. Kemudian untuk status jalan provinsi, PCU-nya per day dari 19.500 sampai 27.000.
lebar perkerasan 7, kemudian ROW-nya minimal 15, soldernya 1,5. Kemudian kalau udah lebih dari 27.000 PCU per day, itu lebar perkerasan harus sudah 14 meter. ROW-nya perlu 25, soldernya harus 2,5. Cuma kita mungkin masih bicara di kabupaten dan provinsi. Sebenarnya di dalam PKRMS kita juga melakukan survei lalu lintas. Gunanya apa? Untuk menghitung volume lalu lintas harian, LHR itu. Karena di dalam PKRMS itu ada 2 pembobotan. Yang satu itu terkait dengan Weight Traffic Index. Jadi ini indeks yang dipakai untuk menghitung LHR. Ini Weight Traffic Index. Namun juga ada satu lagi sebetulnya selain Weight Traffic Index untuk menghitung PCU tadi atau satuan mobil penumpang, juga ada Vehicle Damage Factor atau VDF, Vehicle Damage Factor. Itu dipakai untuk menghitung ESA. Ada di manualnya juga ada, di sistemnya juga sudah di-set. Jadi ada WTI dan VDF untuk perhitungan traffic. Sebetulnya ini kita ngambil dari IHCM atau MKJI, bahwa kapasitas tadi untuk menghitung kapasitas dasar untuk lebar 5,5 meter itu SMP-nya atau apa passenger car unitnya itu asumsinya ini 19.500 PCU per day atau 1.950 PCU per hour dibagi 10 jam per hari. Itu ya. Kemudian ini juga ambil tabel di MKJI aja, apa efektif carriageway itu faktor lebar jalan, misalnya itu lebarnya 5, 6, 7, kemudian 22 itu tipe 2 lane 2 arah, 4 lane 2 arah, nah itu tinggal kita menyesuaikan dengan tabel. Ini sudah ada di tabel-tabel ini sudah ada di itu buku IHCM. Tinggal kita pilih sesuai dengan tipe atau status jalan dan tipe lebar perkerasannya. Bahunya juga jadi salah satu faktor juga. Ini saya kira ini sudah ya. Ada keukuran kota, ada apa friction tepi, di section split ini diasumsikan satu lane itu 50-50 jadi sama gitu pokoknya. Nah seperti inilah rumusnya untuk menghitung tadi volume capacity ratio tadi yang untuk menilai tingkat layanan berdasarkan VCR tadi untuk rekomendasi pelebaran. Ini ada nilai hasil perhitungan VCR-nya, kemudian masuk kategori loss-nya A, B, C, D, E, F. Nah kalau udah F itu tentu, atau E sama F itu mestinya sudah harus dipertimbangkan untuk melakukan pelebaran. Ini tadi sudah ya, pelebaran teruas, pelebaran target, pelebaran segmen, saya kira udah. Nah, sebetulnya ini tadi kalau sudah, tadi katanya ada yang belum punya office ya, sekarang udah semua ya. Oke, kalau sudah, sebetulnya nanti kita sambil exercise langsung di laptop sambil saya jelasin aja gitu ya. Biar kalau ngomong terus saya capek juga, bosen juga yang dengerin. Jadi nanti langsung kita main. Tapi intinya begini, tadi 3 file utama itu kita taruh di satu folder. Kasih aja nama, misalnya bikin folder apa? PKRMS Training Surabaya misalnya. Terus di dalamnya ada
PKRMS versi 1.4.5. Nah, di dalam folder PKRMS 1.4.5 diisi 3 file ini. Filing itu penting juga supaya agak rapi, kemudian kita memudahkan kita untuk pencarian filenya. Karena nanti kalau sudah running sampai hari ketiga, kadang-kadang filenya itu banyak sekali. Jadi kalau pengelolaan manajemen filenya kurang rapi, kurang bagus, kadang-kadang membingungkan diri sendiri sebetulnya. Karena harus nyari ini tadi kemana, outputnya kemana lah itu memang. Jadi mungkin manajemen filenya mudah-mudahan bisa dirapiin lah, supaya memudahkan kita untuk mencari apa yang akan kita buka lagi itu. Jadi nanti kalau sudah muncul itu ini menu utamanya sudah. Menu utama itu ada administrasi, pengaturan jaringan, jalan, struktur, lalu lintas, harga satuan, analisis dan pemrograman, koridor analisis, proyek jalan, laporan, peta, dan pengaturan lain. Menu utamanya sebenarnya itu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 menu utama. Nah, harapannya memang kalau misalnya PKRMS itu kan kalau untuk analisis dan pemrogramannya dia pakai TTI. Cuman kalau untuk survei DAK itu rekomendasinya kan cuma nilai SDE-nya berapa, kemudian masuk kategori bagus atau baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Nah itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya melakukan survei kondisi dengan PKRMS, itu 2 hal itu bisa tercakup dalam 1 kali survei. Jadi Bapak, Ibu bisa melakukan analisis dan pemrograman untuk mengetahui kebutuhan penanganan untuk jaringan jalan yang ada di masing-masing daerah. Tapi Bapak, Ibu juga bisa menyajikan data untuk keperluan DAK. Jadi ada dua fitur sebetulnya di dalam PKRMS. Fitur untuk menghitung analisis, tapi berdasarkan TTI, dan fitur untuk menyajikan data sesuai dengan format DAK. Itu untuk pelaporan atau keperluan verifikasi ke balik atau kemana. Beberapa daerah kayaknya sudah mau. Kayak Jawa Timur itu kalau verifikasi DAK ke balik, dia pakai outputnya PKRMS. NTB juga sudah. Nah, kayaknya sepertinya saya juga nggak tahu, harapannya kayaknya tahun depan untuk DAK itu semua harus pakai PKRMS. Seperti itu. Jadi jangan takut, PKRMS itu bisa untuk multifungsi. Bapak bisa untuk menganalisis, untuk mengetahui tingkat kerusakan jaringan jalan, untuk mendapatkan penanganan, kemudian menghitung alokasi kebutuhan. Tapi Bapak Ibu juga bisa menyediakan data atau menyajikan kebutuhan data sesuai dengan format DAK itu. Nah, masalah nanti apakah pelaksanaannya mau dikonsultankan atau dikerjakan sendiri itu mungkin bukan kewenangan saya. Nah, itu tadi yang ini sebenarnya gambar terkait dengan itu tadi, pemodelan terkait dengan laju penurunan kondisi. Jadi asumsinya kalau di atas itu tidak ada intervensi atau tidak ada pekerjaan. Kalau kita lihat yang grafik nomor 1 tahun ke-1 itu misalnya yang merah itu kan kecil. Cuma semakin ke tahunnya bertambah, merahnya semakin tinggi. Jadi rusak beratnya semakin bertambah. Gitu aja sebenarnya gampangannya, bandingkan dengan yang grafik nomor 2 atau bawah. Di situ tahun pertama itu merahnya ada ya berapa itu? Sedikit lah, 20% misalnya. Semakin ke sana karena ada pekerjaan, ada penanganan, ada intervensi, maka rusak beratnya semakin bertambah tahun itu semakin berkurang merahnya, bahkan tinggal jadi kuning atau rusak ringan. Nah, pemodelan itu yang ada di bagian seperti itu.
Saya kira di logika juga bisa ya, kalau jalan tidak ada penanganan tentu pada tahun pertama sudah rusak berat, tentunya tambah rusak berat. Itu aja sebenarnya. Kalau tahun pertama rusak berat, kemudian ada penanganan, tentunya rusak beratnya akan berkurang saja. Sederhana saja. Nah, ini adalah contoh output pemrograman. Jadi di PKRMS nanti dalam analisa programan itu seperti ini. Jadi di deskripsi analisis itu nama file yang kita bikin, misalnya testing 3 itu. Kemudian ada ruas, ini kita pilih ruasnya misalnya ini namanya Tongas Lumbang, ruas nomor 1. Kemudian ini ada kilometer dari dan kilometer ke, itu artinya stationingnya sebetulnya. Stationingnya bisa lokal atau mengacu ke kilometer nasional. Jadi kebanyakan kalau di jalan daerah, khususnya di kabupaten mungkin masih stationingnya stationing lokal ya, masih 0 plus 000. Kalau provinsi mungkin ada juga yang sudah merefer atau mereferensi ke KM nasional kalau ada di patok kilometernya di sana. Jadi misalnya awal ruas jalan provinsi itu kalau secara nasional sama dengan misalnya KM 400 plus 500 mana dari Semarang atau dari Bandung gitu kan. Itu aja bedanya. Jadi dia sudah menghitung tadi titik E0. Jadi dia kelompokkan, agregatkan. Jadi misalnya 0 sampai 800. Panjangnya 800, tipe perkerasan aspal. Ini tahun itu tadi yang analisa pemrograman selama 5 tahun. Tahun pertama 2, 3, 4, 5 itu dia masih putih, artinya kondisinya titik E-nya itu di bawah 75. Sehingga selama 5 tahun dia tidak dapat penanganan apa-apa, hanya pemeliharaan rutin dan rutin kondisi. Ya. Kemudian 800 sampai 1800, panjangnya 1000 meter. Tipe perkerasan aspal. Nah, tahun pertama dia merah. Nih, tahun pertama dia merah, artinya titik I-nya, hasil hitungan titik I-nya berarti dia sudah lebih besar tuh sampai 100. Sehingga dia dapat merah. Ini. Sehingga penanganannya tadi rehabilitasi di tahun pertama, kemudian harga rupiahnya atau harga kebutuhan penanganannya itu 4.800.000.000 ini dalam juta ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya 1.800 ke 2.000, panjang 200 meter aspal. Ini apa ini? Ini artinya ada holding ini. Ini holding kan? Nih, penunjang. Jadi tahun ketiga dia holding, baru tahun 99 itu artinya di luar 5 tahun, sudah di luar 5 tahun. Baru butuh periodik. Gitu. Jadi ini kayak semacam apa? Peta strip map ya. Ada 0, 800, ini ada tahun, ini ada tipe pemeliharaannya. Kemudian ini tahun, harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia muncul 99 itu artinya udah di luar beyond the 5 tahun lah. Masih 1 sampai 5 itu sudah masih masuk kategori mantap. Sudah di luar 5 tahun 99. Kemudian ini ada tahun, harga, ini dia menghitung berapa kebutuhan penanganan di segmen itu tadi. Kemudian ini di perlebaran, kebetulan ini tidak direkomendasikan untuk pelebaran, karena dengan lebar seperti ini lebar existing ini. Kemudian targetnya sebenarnya cuma 4,5. Ini kan target 4,5 itu kan lebih kecil dari lebar existing, sudah nggak perlu di perlebaran, karena existingnya itu sudah lebih besar dari target.
atau lebar rata-rata. Seperti itu. Nah ini kalau ada rekomendasi pelebaran, biasanya kita suruh apakah ini mau dihitung sebagai pelebaran, kita centang gini. Kalau tidak ya sudah biarkan. Misalnya sini ada centang, kemudian kita apakah segmen ini akan di perlebaran, ini bisa di flag. Munculnya biasanya ini ada flag, ini flag. Nah termasuk ini intervensi planner atau kita ya sebagai perencana apakah mau dimasukkan atau enggak. Kalau dimasukkan otomatis nanti ada muncul perhitungan biaya untuk pelebaran juga. Itu. Kemudian apa lagi? Itu sebenarnya ini bisa dirubah-rubah, nanti terapkan nilai misalnya tahun pertama, kedua, terus ini bisa bagi segmen. Jadi ini sebetulnya bisa misalnya ini karena dia menghitung tadi penggabungan 800 sampai 900 ribu. Tapi sebenarnya intinya ini sebenarnya bisa di breakdown lagi per 100, misalnya 800, 900, 1000, 1100. Ini bisa, ini perintahnya di sini. Nih, bagi segmen nih. Ini kembali ke awal itu maksudnya kalau kita udah ngerubah ini, dirubah tahun pertama pindah rubah ketiga, tahun ketiga pindah ke keempat, atau tahun pertama pindah ke tahun ketiga. Kalau kita mau hasil originalnya, itu bisa pakai ini. Kembali ke awal. Itu hasil original perhitungan. Terus kemudian ini adalah total harga maintenance dalam juta juga. Selalu 5 tahun, 2023, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pemrograman itu selalu 5 tahun. Nah, yang tadi saya sampaikan mana yang dikunci itu ini. Anggaran PR dan RK. Ini selalu dikunci. Atau PKRMS sudah mendrift, melock seperti ini. Kebutuhannya seperti ini. Ini nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah paling yang di measure work-nya ini. Seperti itu. Memang untuk struktur kita belum, analisisnya belum sampai, hanya sampai kepada inventarisasi dan kondisi kalau untuk komponen struktur. Di sini juga ada selain harga atau alokasi biaya, ini juga ada target. Misalnya berkala tahun 2023 4 kilo, kemudian 2004 000, kemudian rehabilitasi tahun pertama 2023 19,2 kilo, selebihnya udah tuntas seperti itu. Itu penjelasan. Nah ini tadi, ini nanti outputnya kira-kira ada strip map. Strip map, sebenarnya strip map itu ada 7 row, 7 baris. Macam-macam tergantung kita mau apa. Jadi ini ada 7 ini sebenarnya. Ada surface type, ada condition, kemudian ada penanganan, ada bahu, ada saluran, itu bisa kita bikin sampai 7 lapis. Strip map per 100 meter, kemudian terkait dengan kondisi existing, kemudian kondisi saat survei, kemudian kebutuhan penanganan atau kebutuhan pemrograman. Ada nanti, bisa dipraktekkan di hari ketiga nanti ya. Ini cuma prolog aja ya, supaya punya gambaran dulu. Ini contoh strip map. Nah ini tadi, ini sebetulnya kebutuhan QGIS tadi, quantum GIS itu untuk membuat layout peta seperti ini. Ini data-datanya kita ambil dari data hasil survei PKRMS. Cuman memang untuk tracingnya, untuk alignment-nya itu kita ambil dari hasil survei dengan menggunakan GPS. Jadi diharapkan saat survei kondisi jalan itu kita juga mengambil tracking atau center line yang kita survei, sehingga bisa kita sampaikan atau kita tampilkan dalam bentuk informasi peta seperti ini. Ini dalam rangka juga untuk penyusunan mungkin ya data jaringan jalan di masing-masing daerah. Kalau kita udah punya database baik untuk kondisi, inventory dan
data link sehingga kita mudah dalam proses perencanaan maupun pemrograman nantinya. Nah, seperti ini. Itu juga kelihatan tuh kalau hijau itu mesti PR dan RK, yang kuning itu berkala, yang merah rehabilitasi. Itu dihasilkan dari outputnya PKRMS, seperti itu. Memang untuk ini skalanya masih skala kecil ya, bukan skala besar. Kalau skala besar itu kadang-kadang tracking GPS-nya bergerigi. Nah,